Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kelas 12. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat, dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap semangat walaupun belajar dari tempat masing-masing ya. Sore ini bertemu lagi dengan Ibu Alisa di mata pelajaran geografi. Hari ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip pemetaan. Prinsip-prinsip pemetaan. Suatu peta dapat menghasilkan dan memberikan informasi akurat kepada pembacanya karena pada prinsipnya pembuatan peta harus melalui kegiatan pengukuran dan keakuratan dalam penyajian datanya. Pengukuran wilayah yang akan dipetakan dapat dilakukan dengan pengukuran kerja lapangan, pengukuran jarak, dan pengukuran sudut arah. Nah, nanti ini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, tahap pengukuran kerja lapangan dalam pemetaan. Kita di sini ada 3 tahap. Yang pertama kerja lapangan, kemudian pengelolaan data, dan yang ketiga ada penyajian peta. Untuk tahap kerja lapangan, kegiatan di tahap ini ada observasi, pengukuran, dan pencatatan hasil pengukuran. Nah, alat ukur yang digunakan biasanya bisa kayu ukur, rolmeter, kompas, dan juga teodolit. Nah, kalau teman-teman bingung teodolit itu yang seperti apa, ini ada gambarnya ya, di pojok kiri atas. Kalau mungkin teman-teman juga pernah melihat di pinggir jalan ada 2 bapak-bapak yang membawa alat seperti kamera dengan tripod, kemudian seperti membidik atau mau memotret sesuatu. Nah, itu beliau adalah petugas pengukur tanah ya, yang menggunakan teodolit. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan data. Setelah data didapatkan dari kerja lapangan, maka di tahap pengelolaan data ada perhitungan, pengolahan, dan koreksi data. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menentukan posisi titik koordinat setiap wilayah yang akan dipetakan. Nah, yang ketiga, tahapnya adalah penyajian peta. Di penyajian peta ini, tahapnya adalah pembuatan peta dengan menggambarkan sesuai dengan hasil pengukuran yang didapatkan di kerja lapangan dan pengelolaan data. Yang kedua adalah pengukuran jarak. Pengukuran jarak bisa dilakukan dengan pembanjaran. Pembanjaran adalah memasang alat ukur seperti patok atau yalon sejajar dengan jarak yang sama menjauh dari sudut pandang. Pembanjaran biasanya dilakukan oleh 2 orang, yang seorang membidik, sementara yang lain menancapkan yalon atau patok sesuai dengan komando dari si pembidiknya. Nah, ini adalah contoh yalon atau patok yang ditancapkan ya, yang digunakan untuk pembanjaran. Ini ada yalon 1, yalon 2, 3 dan 4. Kemudian di sini adalah posisi pembidik di sebelah kiri. Nah, ini adalah hasil pengukuran pembanjarannya. Pembanjaran kadang ada yang tanpa rintangan, ada pula yang dengan rintangan. Rintangan itu maksudnya pembidikan itu terhalang oleh sesuatu, apakah itu gedung lain atau tinggi tanah yang tidak rata. Kemudian pengukuran sudut arah. Pengukuran sudut arah ini ada 2 metode. Yang pertama azimut dan yang kedua bearing. Penentuan sudut arah dengan cara azimut.
Maksudnya apa? Penentuan sudut arah ini adalah penentuan sudut arah yang diukur dari utara magnet bumi ke titik yang lain searah putaran jarum jam. Nah, pengukuran untuk azimut, metode azimut ini memiliki sudut 0 sampai 360 derajat ya. Jadi luas jangkauannya. Kalau metode bearing adalah penentuan sudut arah yang bisa diukur dari arah utara atau selatan. Jadi dua arah bisa ya. Kalau tadi azimut hanya satu arah dari arah utara. Kalau bearing itu bisa dari utara, bisa juga dari selatan. Ke titik yang lain yang searah atau berlawanan. Nah, tadi kalau azimut searah, kalau bearing boleh searah, boleh berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini bedanya. Kalau tadi azimut sudutnya bisa 0 sampai 360 derajat, kalau bearing hanya dari 0 sampai 90 derajat. Secara mudahnya, teman-teman, untuk penentuan sudut arah bisa juga dilakukan dengan kompas ya. Kemudian selanjutnya adalah kesalahan hasil pengukuran. Nah, kesalahan hasil pengukuran ini ada 3 macam. Yang pertama ada kesalahan alami atau natural error. Adalah kesalahan yang terjadi karena pengaruh gangguan alami, misalnya angin, suhu, dan gaya berat. Yang kedua ada kesalahan alat. Kesalahan alat adalah kesalahan yang terjadi karena perbedaan panjang alat dari dua alat ukur dengan seri produk pabrik yang berbeda. Yang ketiga adalah kesalahan petugas. Nah, kesalahan petugas ini yang sering terjadi adalah bahwa petugas kurang cermat dalam memesan ataupun mengukur ketika menggunakan alat tersebut ya. Jadi kurang cermat atau kurang teliti. Hasil pengukurannya jika kesalahannya ada pada panjang alat ukur, biasanya ini akan karena terjadi perbedaan alat ukur yang digunakan ya. Nah, untuk menghilangkan kesalahan tersebut, panjang alat dapat dikoreksi dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan L plus L min L apostrof per 1. L sama dengan L plus C1L. Nah, T ini panjang yang sebenarnya, kemudian L panjang terukur, L apostrof itu panjang alat ukur, C1 faktor koreksi. Contohnya, di sini ada suatu pita ukur memiliki panjang 100 meter. Ukuran standar panjang pita ukur adalah 100,05 meter. Nah, jarak hasil pengukuran 2 titik sebesar 250 meter. Maka penghitungan faktor koreksi adalah C1 sama dengan 100,05 dikurangi 100 dibagi 100 sama dengan hasilnya ada 0,0005 meter. Jadi jarak sebenarnya adalah 250 ditambah 0,0005 dikali 250 sama dengan 250,125 meter. Kemudian yang kedua, jika kesalahannya ada pada alat ukur yang tidak horizontal, biasanya pengukuran sering dilakukan dengan jarak yang cukup jauh. Nah, ada kalanya alat ukur tidak dapat menjangkau wilayah yang diukur. Maka akibatnya pengukuran dilakukan dengan cara bertahap. Kesalahan pun muncul seperti jarak yang diukur terlalu panjang dari jarak yang sebenarnya. Nah, koreksi untuk meminimalisasi kesalahan ini yaitu dengan menggunakan hand level atau water pass. Yang ketiga adalah interpolasi angka. Interpolasi adalah suatu teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui ya. Koreksi ini dilakukan menggunakan alat ukur dengan skala besar.
Bisa juga dengan menggunakan alat ukur tambahan seperti penggaris dengan ukuran inci yang terperinci khusus pada. Kemudian, jika kesalahannya adalah kesalahan menghitung, biasanya dilakukan oleh petugas ya. Dalam suatu pengukuran biasanya petugas melakukan beberapa kali pengukuran. Nah, hal ini memungkinkan terjadinya kesalahan. Upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari kesalahan ini adalah memberi tanda yang berbeda pada setiap pasang alat ukur yang digunakan. Kemudian, yang terakhir adalah koreksi sudut. Kesalahan dalam pengukuran arah disebabkan tidak tepatnya dalam membidik arah yang benar dan ketidaktelitian. Nah, kesalahan ini dapat diidentifikasi bila ada selisih pengukuran sudut datang dan sudut pulang sebesar 180 derajat. Contohnya, seorang kartograf mengukur sudut datang X ke Y sebesar 73 derajat dan sudut pulang Y ke X sebesar 260 derajat. Nah, dengan demikian ada selisihnya ya ini ya, selisih antara sudut datang dengan sudut pulang. Kemudian, kelebihannya yang 7 derajat ini dibagi 2 menjadi 3 derajat 30 detik. Nah, ini untuk sudut datangnya ditambah 3 derajat 30 detik dan pada sudut pulangnya dikurangi 3 derajat 30 detik. Nah, demikian materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan. Setelah ini, nanti ada tugas yang harus teman-teman kerjakan di secara daring dan juga kita akan mengadakan diskusi dan tanya jawab di grup WA kelas ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.